Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya Muhammad Revolver akan mempresentasikan laporan praktikum peteorologi dengan judul batuan ultramafik. Untuk batuan yang pertama memiliki warna segar abu kehitaman dan warna lapuk abu kecoklatan. Komponennya itu vinokristal 100% dan massa dasarnya 0%. Ukuran kristalnya vaneritik, derajat kristalisasinya holokristalin, kemasnya equigranular, bentuk kristalnya euhedral, bentuk mineralnya panidiomorf, dan komposisi indeks warna mineralnya yaitu melanokratik. Untuk komposisi mineral utama itu piroksinnya 95% dan olivinnya 5%. Nah, untuk normalisasi batuan sendiri bagaimana caranya? Normalisasi batuan ini khusus untuk karena ini kita sedang bahas ultramafik, berarti khusus mineral-mineral yang mafik. Nah, mineral-mineral mafik itu kan di sini ada olivin sama piroksin. Nah, bagaimana cara menghitung persenannya? Persenan dari normalisasi yaitu untuk di atasnya itu merupakan persenan dari mineral mafik itu sendiri, dan di bawahnya itu jumlah dari mineral mafik yang ada pada batuan tersebut. Nah, karena ortoperoksida 95 dan olivinnya 5, berarti 95 tambah 5 100, berarti untuk di bawahnya itu 100. Dan untuk menghitungnya berarti 95 per 100 dikali 100%. Dan untuk mendapatkan si persenan normalisasinya. Nah, setelah didapatkan ortoperoksida itu 95% dan olivinnya itu 5%. Nah, setelah itu kita masukkan ke dalam diagram dan akan didapatkan namanya batu ortopiroksinite. Untuk batu nomor 2 memiliki warna segar abu hijauan dan warna lapuk abu kecoklatan, venokristalnya 95% dan massa dasarnya 5%. Ukuran kristalnya vaneritik, derajat kristalisasinya holokristalin, kemasnya inequigranular, bentuk kristalnya anhedral, lalu bentuk mineralnya allotriomorf, dan untuk komposisi indeks warna mineralnya melanokratik. Nah, kenapa melanokratik? Yang kita bahas juga nih kan sebenarnya untuk semuanya itu batuan ultramafik. Nah, makanya karena dari pengertian melanokratik sendiri yaitu di batuan tersebut itu mengandung mineral mafiknya 60%. Nah, berarti otomatis karena yang sedang kita bahas ini ultramafik, karena ultramafik itu sendiri memiliki pengertian bahwa mineralnya itu lebih dari 90%, berarti otomatis untuk semua batuan di sini tuh komposisi indeks warna mineralnya melanokratik. Untuk komposisi mineral utamanya terdapat piroksin 10% dan olivin 90%. Nah, maka jika kita lakukan normalisasi yang akan mendapatkan hasil untuk piroksinnya 10% dan olivin 90%, lalu kita masukkan ke dalam diagram level 9 ultramafik ini, akan didapatkan nama batuannya Harzburgite. Nah, untuk batu nomor 3 dengan warna segarnya putih, warna lapuknya putih kecoklatan, venokristalnya 95% dan massa dasarnya 5%. Ukuran kristalnya vaneritik, derajat kristalisasinya holokristalin, kemasnya equigranular, bentuk kristalnya subhedral, bentuk mineralnya hipidiomorf, dan komposisi indeks warna mineralnya melanokratik. Lalu untuk komposisi mineral utamanya terdapat piroksin 5% dan olivin 95%. Setelah kita normalisasi didapatkan bahwa olivinnya itu 95% dan ortoperoksinya 5%. Nah, setelah kita masukkan ke dalam diagram, nah gimana cara kita memasukkan nilai normalisasi pada diagram? Nah, jadi untuk ujung yang OL ini yang di atas ini itu kan berarti 100% dari olivin. Begitu juga dengan ujung OPX dan CPX ini, klinoperoksin sama ortoperoksinnya. Berarti di masing-masing ujung itu bernilai 100% dari yang tertulis di sana. Nah, berarti kan kalau di sini olivinnya 95%, berarti dia mendekati si titik di ujung dari olivin. Nah, berarti dia di tengah-tengahnya tuh antara 90 sama titik ujungnya. Berarti itu 95. Begitu juga untuk ortoperoksinnya kan, ke ortoperoksin kalau dia bernilai klinoperoksinnya kalau dia bernilai sekitar 5%, berarti kan dia kalau 100% di ujung CPX berarti kalau 5% dari bawah tinggal ditambah sedikit saja. Nah, setelah itu dari persidangan tersebut didapatkan nama dari batu tersebut yaitu dunit. Nah, untuk sampel nomor 4 dengan warna segar hijau tua dan warna lapuk hijau kecoklatan, venokristal 65% dan massa dasarnya 35%. Ukuran kristalnya pariferitik, derajat kristalisasi hipokristalin, kemas inequigranular, bentuk kristalnya subhedral, dan bentuk mineralnya hipidiomorf. Komposisi indeks warna mineralnya itu melanokratik. Nah, untuk komposisi mineral utamanya terdapat mineral utama dan mineral sekunder. Untuk mineral utamanya itu piroksinnya 10% dan olivinnya 80%, dan mineral sekunder yaitu garnet sejumlah 10%. Nah, garnet itu yang mana sih? Garnet itu yang berwarna ungu tuh. Kelihatan kan tuh, yang warna ungu itu tidak mungkin ametis juga, karena kalau ametis kan kuarsa. Nah, kuarsa itu nggak mungkin bertumbuh olivin pada satu batuan. Lanjut untuk selanjutnya
batuan untuk diagramnya, nama batuannya itu setelah dilakukan normalisasi itu kan didapat olivine itu 89% dan orthopraxinya 11%. Nah, kita masukkan diagram, didapat bahwa nama batuannya itu adalah lerazolid. Nah, untuk yang terakhir sampel nomor 5 dengan warna segar hijau dan warna lapuk hijau kekuningan, komponennya itu fenokristal 90% dan massa dasar 5%. Ukuran kristalnya vaneritik, derajat kristalisasinya granular, bentuk kristalnya subhedral, dan bentuk mineralnya hipidiomor. Untuk komposisi indeks warna mineralnya juga sama melanokratik, dengan komposisi mineralnya itu utamanya terdapat plagiuka 1% karena memang jumlahnya sedikit sekali, terus piroxennya 9% dan olivinnya 90%. Nah, karena piroksin itu bukan termasuk dalam mineral mafik, maka dalam normalisasi si piroksin itu nggak masuk dalam hitungannya. Nah, jadi untuk yang hitungan bawahnya tuh berubah. Jadi yang di bawahnya tuh aslinya kan persenan dari mineral mafik ya, berarti piroksin nggak masuk, jadi 90 tambah 9 aja jadi 99. Jadi persenan dari olivin 90 per total mineral mafiknya 99 dikali 100%, lalu didapat untuk olivinnya 91% dan ortopiroksinya 9%. Nah, lalu dimasukkan ke dalam diagram. Nah, didapatkan nama batuannya itu adalah dunit. Nah, seperti ini ya. Kan tadi olivinnya 91% tuh. Berarti kan di atas 90 sini ditambah sedikit lah 91%. Nah, terus untuk olivinnya di sini kan untuk garis yang ini tuh kan 10%. Nah, berarti kalau dia mau 9%, berarti dia mendekati garis itu kan, garis yang dalam ini, garis dalam segitiganya. Nah, mendekati situ. Nah, titik perselangannya ini berada di dunit, berarti nama batuan ini dunit. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebih banyak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.